Shalom jemaat Tuhan. Mari hari ini kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh dengan syukur. Kita penuhi bait-Nya dengan hati yang bersorak-sorai bagi Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Mari bersama-sama katakan datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi dari awal, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Biarlah kita dipenuhi dengan hati yang terus bersyukur di hadapan Tuhan. Baik, saat ini kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Tuhan. Ketika kita penuh dengan ucapan syukur di dalam hati kita, maka itu akan memungkinkan kita bisa berdamai dengan segala situasi yang kita hadapi. Bahkan ketika hati kita melimpah dengan syukur, maka ada satu kekuatan yang luar biasa yang melampaui segala akal pikiran. Mari kita bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Ada kekuatan Allah yang dahsyat mengalir di balik ucapan syukur kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan takkan pernah ku bawa Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku Tuhan, ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Mari jemaat Tuhan, dari awal kita mengangkat pujian ini. Ku bawa syukurku Tuhan, ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu, ke tempat kudus-Mu.
dan Rajaku, Bapa dan Rajaku, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagimu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku, ini persembahanku, sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi mari jemaat Tuhan, katakan, ku bawa syukurku Tuhan. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu, ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagimu, oh Bapakku, Bapa dan Rajaku. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan, ku mengasihimu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagimu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku, ini persembahanku, sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku yang terbaik bagi Engkau Tuhan, yang terbaik bagimu. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Kerinduanku memuliakanmu, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi, kerinduanku ya Tuhan, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku.
persembahkan pujian yang terbaik bagimu Tuhan. Sebab Engkau segalanya, sebab Engkau Allah segalanya. Lebih dari segalanya Tuhan, kami butuhkan-Mu. Sebab kasih-Mu besar atas kami Tuhan, melampaui segala sesuatunya Tuhan, kami butuhkan Engkau Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, jamahan-Mu Tuhan, pemulihan-Mu Tuhan. Sebab kuasa-Mu dahsyat atas kami, menjamah hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu yang lebih tinggi dari langit Tuhan, kuasa-Mu yang lebih dahsyat dari segala sesuatunya, lebih luas dari ini Tuhan, bahkan kami tidak mampu untuk mengelilinginya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, hari ini Tuhan kami boleh mengandalkan Engkau dan bukan mengandalkan kekuatan kami. Hari ini Tuhan kami boleh belajar untuk kami boleh merendahkan hati kami mencari Engkau Tuhan. Bahkan ketika kami lemah, tiada berdaya, kami percaya Tuhan, kami datang kepada pribadi yang tepat, yang menguatkan kami ketika kami lemah, yang menghiburkan kami ketika kami berduka, yang menyembuhkan kami ketika kami sakit, dan bahkan memberikan kekuatan ketika kami lemah, tidak berdaya. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini Tuhan, kami mau datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau sujud di altar-Mu. Kami mau merendahkan hati kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kekuatan dari-Mu mengalir bagi kami Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami, yang mengingatkan kami bahwa kami memiliki Allah yang begitu mengerti, Allah yang begitu peduli bagi kami. Dan saat ini Tuhan, ketika kami sujud menyembah di hadapan Engkau Tuhan, ada ketenangan di dalam hati kami, ada kedamaian di dalam roh kami, dan jiwa kami mampu menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti Bapa. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari
mujizat terjadi. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, keajaiban terjadi, keajaiban terjadi saat datang di atasnya. Baik saudara, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat Allah akan terjadi, pemulihan Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Ketika kami bersandar kepada Tuhan saja. Ketika kami berharap hanya kepada Tuhan. Karena itu Tuhan sempurnakan sukacita kami pada saat ini. Ketika kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami melalui hamba-Mu yang terbatas ini. Bilang hamba-Mu Engkau mampukan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu seperti kerinduan Tuhan bagi seluruh anak-anak-Mu, bagi seluruh hamba-hamba-Mu yang hari ini beribadah secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi mengerjakan perkara yang besar dalam hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Supaya kuasa-Mu turun atas setiap kami dan hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kembali saya bertemu dengan saudara-saudara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara, memang keadaan hari-hari ini bukanlah keadaan yang menyenangkan buat setiap kita, sehingga ibadah kita pun harus terus dilakukan secara online. Karena itu kita berdoa supaya kuasa Tuhan terjadi buat bangsa kita, buat seluruh dunia yang saat ini tengah dilanda pandemi COVID-19. Baik saudara-saudara, saya akan mengajak setiap kita untuk membaca dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-6 dan 7, 2 ayat saja saudara. Kita akan membaca bersama-sama Kolose 2 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji nama Tuhan saudara-saudara. Saya akan memberi tema saat ini adalah tetap dalam Dia. Tetap dalam Dia. Saudaraku, kenapa saya mengambil tema ini? Karena hari-hari ini banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang mulai khawatir, cemas dalam hidupnya. Banyak orang yang mengalami kekecewaan dalam hidupnya. Banyak orang yang mengalami kesulitan. Masalah terjadi dalam hidup mereka, saudara. Karena kekecewaan dan berbagai problem yang mereka hadapi, saudara. Banyak orang yang lari, banyak orang yang kecewa, banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak mendengar doa mereka. Sepertinya Tuhan tidak sayang kepada mereka, saudara. Tetapi ketahuilah saudara, Tuhan pasti punya rencana. Tuhan pasti melakukan yang terbaik bagi setiap kita. Karena itu saya mengingatkan kepada setiap kita pada saat ini, seperti yang dinyatakan dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan ke-7 ini. Mari kita bersama-sama saudaraku tetap dalam Tuhan. Tetap tinggal dalam Tuhan, tetap percaya kepada Yesus, berpegang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga apapun yang terjadi kita tidak akan pernah meninggalkan Dia. Nah, bagaimana caranya supaya hidup kita
hidup saudara dan saya itu tetap dalam Dia. Saya mencatat ada 4 hal yang dikatakan dalam firman Tuhan. Yang pertama, saudara-saudaraku, ya, seperti yang dikatakan dalam ayat ke-7, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Yang pertama adalah berakar dalam Dia. Saudara-saudaraku, saudara kalau melihat sebuah akar itu adalah sebuah tonggak bagi sebuah pohon yang tidak terlihat. Akar tidak menonjolkan dirinya, akar tidak pernah mendapatkan pujian, walaupun dia bekerja terus menerus mengabdikan dirinya demi pohon itu, saudara. Tanpa adanya akar maka tidak akan ada bunga, tidak ada daun yang lebat, tidak akan ada buah yang bisa kita nikmati, saudaraku. Karena akar itu merupakan bagian dari sebuah pohon yang paling penting, yang menurut saya pertama dia menancapkan akarnya ke tanah, menancapkan dirinya ke tanah adalah akar. Dan saudara, akar bekerja tanpa pamrih, bekerja tanpa menuntut. Ya. Sekalipun berada di tempat yang paling rendah dan tersembunyi, namun bunga, batang, daun itu menikmati hasil daripada akar. Sebuah pohon yang besar, saudaraku, ditentukan oleh akar yang kuat. Kalau akarnya tidak kuat, maka tumbanglah pohon itu. Itulah akar. Akar akan tumbuh ke tanah untuk mendapatkan sari-sari makanan, saudara, untuk mendapatkan air supaya pohon itu tetap hidup. Nah, demikian juga kerohanian kita. Kita harus menancapkan diri kita, mempunyai dasar hidup kita di dalam Dia, di dalam Tuhan. Berakar secara kuat di dalam Tuhan. Nah, maksudnya bagaimana? Ketika kita berakar dalam Dia itu artinya kita bertumbuh dalam firman Tuhan. Kita bertumbuh, kita berakar pada janji-janjinya melalui kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Itu artinya kita berakar kepada Tuhan. Kita berakar, kita mengingat pada kasih karunia serta kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa yang kita percaya kepadanya. Sehingga kita mendasarkan hidup kita, menggantungkan hidup kita pada firman-Nya, pada kemahakuasaannya. Itu artinya yang pertama, berakar dalam Dia. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, ketika saudara berakar pada Tuhan, maka saudara akan tetap kuat. Sebuah pohon walaupun ditimpa oleh banjir, ditimpa oleh angin yang keras, tetapi ketika dia memiliki akar yang kuat, dia tidak akan tumbang, dia tidak akan jatuh, saudara. Demikian juga dengan iman saudara dan saya. Saudara akan tetap kuat apapun yang terjadi hari-hari ini ketika saudara berakar dalam Tuhan. Ketika saudara menanamkan dirinya tinggal di dalam Tuhan dengan luar biasa. Jadi yang pertama, saudaraku, supaya saudara tetap di dalam Dia, yaitu saudara berakar di dalam Dia, berakar dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah dibangun di atas Dia. Saudaraku, saya ingat akan perkataan Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan 27. Matius 7 ayat yang ke-24 dan sampai dengan ayat yang ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudaraku, Tuhan Yesus menyampaikan ada 2 dasar di mana orang membangun hidupnya. Yang satu di atas batu, yang satu di atas pasir. Dan firman Tuhan katakan, orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, maka rumahnya tetap kokoh dan kuat.
Saudaraku, saya ingin sampaikan kepada setiap kita bahwa Yesus itu adalah batu karang kita, batu karang yang sejati, sehingga haruslah hidupmu dan hidupku dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, pekerjaan kita, pelayanan kita, kesaksian kita, kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, keluarga kita, biarlah dibangun di atas dasar yang teguh, yaitu Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab selain Dia adalah dasar yang teguh bagi kita, maka Dia adalah batu penjuru bagi kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang 11 di sana dikatakan, Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun Ia telah menjadi batu penjuru. Jadi pada pola pembangunan zaman kuno, saudaraku, pada saat itu batu penjuru adalah batu utama yang ditempatkan di pojok sebuah gedung. Batu penjuru biasanya merupakan salah satu batu yang terbesar, yang paling kokoh, dan yang paling akurat daripada bangunan yang lain, daripada batu-batu yang lain. Dan itu menjadi pedoman orang untuk membangun rumah mereka, membangun bangunan mereka. Jadi Alkitab menggambarkan bahwa Yesus adalah batu penjuru dalam hidup kita. Di atasnya gereja akan berdiri. Ia adalah pondasinya. Sebagai batu penjuru, maka Yesus adalah tolak ukur dalam kehidupan kita. Yesus adalah standar dalam kehidupan kita. Itu artinya apa? Karakter Yesus, teladan Yesus, itulah yang menjadi keutamaan dalam hidup kita, di mana kita meneladaninya, saudara-saudara. Salah satu tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Tuhan yang mau merasakan penderitaan manusia. Ketika Dia ada di dalam dunia ini, Dia menjadi teladan bagi kita, role model bagi kita, untuk menyatakan, loh ini aku yang merasakan penderitaanmu, ikutlah teladanku. Memang tidak mudah, saudara-saudara, kita memiliki karakter Kristus, kita memiliki sifat-sifat Yesus, meneladani sifat-sifat Yesus yang luar biasa. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil, tetapi bisa kita lakukan. Karena itu pastikan dalam hidupmu, apapun yang kau lakukan, pekerjaanmu, keluargamu, sekolahmu, atau apapun juga itu, apapun yang kau lakukan dan katakan, biarlah engkau dibangun di atas dasar yang teguh dan batu penjuru, yaitu Yesus Kristus itu, saudara-saudara. Maka saudara akan tetap tinggal di dalam Tuhan walaupun masalah berat terjadi dalam hidupmu. Yang ketiga, saudara-saudara, yang ketiga di sana dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Yang ketiga adalah biarlah kita bertambah teguh dalam iman. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman kita. Kita percaya kepada Tuhan, itu karena iman kita. Kita percaya bahwa Yesus lahir di kandang domba, karena iman kita. Kita percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa kita, itu adalah karena iman kita. Kita percaya bahwa Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga, itu adalah iman kita, saudara-saudara. Dan kita percaya bahwa Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput setiap kita, itu juga karena iman kita dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, gunakan iman saudara sebagai senjata yang ampuh untuk mengatasi apapun juga yang terjadi dalam hidupmu. Sakit penyakitkah, kesusahankah, ditinggal oleh orang-orang yang saudara kasihi. Mungkin saudara merasa sendiri dan pergumulan hidup saudara berat. Ada kekurangan secara ekonomi, secara materi. Percayakan hidup saudara dengan memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan sanggup untuk menolong setiap kita. Sebab apa, saudaraku? Dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang pertama,
Roma pasal yang kelima ayat yang pertama di sana mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang dibenarkan karena iman, kita akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Itu artinya apa? Ketika kesulitan terjadi dalam hidupmu, kesusahan terjadi, masalah berat, pergumulan, kekecewaan, ketakutan, apapun juga saudaraku. Ketika saudara hidup dengan iman kepada Tuhan, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Sehingga saudara akan tetap tenang ketika badai apapun terjadi di dalam hidup kita. Saudaraku, saya ingatkan kepada setiap kita, bila kita orang-orang yang terus memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan hari-hari ini, di tengah pandemi COVID yang saya rasakan sekarang itu begitu luar biasa, ya. Dahulu mungkin pada saat gelombang pertama COVID itu mungkin kita masih jauh, ya, walaupun ada beberapa di antara kita yang kena, tetapi masih jauh lah. Tapi kalau sekarang itu sudah demikian dekat, ya, tetangga kanan kiri kita mereka sudah kena, bahkan mungkin ada anggota keluarga kita juga kena, saudara, ya. Secara pribadi adik saya juga kena, saudaraku. Adik saya, istrinya dan anaknya positif COVID-19. Tapi kita punya pengharapan yang kuat ketika kita beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti memiliki rencana yang luar biasa, ya. Jadi kalau kita punya iman kepada Tuhan, apapun yang terjadi kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita melewati itu semua, saudaraku. Jadi yang ketiga, mari saudaraku kita bertambah teguh dalam Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, biarlah hidup kita melimpah dengan ucapan syukur, ya. Sana dikatakan bagian yang terakhir, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Saya teringat dalam firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18, ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu, ya. Mengucap syukur dalam segala hal, apapun yang terjadi, susah, senang, sakit, sehat, kaya, miskin, saudara, tetap mengucap syukur. Ketika ada keberhasilan kita mengucap syukur, tetapi ketika ada kegagalan, mari kita juga belajar untuk mengucap syukur. Ketika hati kita senang, kita belajar mengucap syukur. Tetapi ketika hati kita susah, kita belajar juga untuk mengucap syukur. Apapun yang terjadi, mengucap syukurlah, sebab hal itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu artinya apa? Ketika kita mengucap syukur, kita percaya akan kedaulatan Allah dalam hidup kita, bahwa Allah lah yang memelihara hidup kita, Allah lah yang memiliki kita, saudaraku, yang telah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Kita itu miliknya. Karena itu kita mengucap syukur apapun yang terjadi. Karena kita tahu bahwa ketika kita mengucap syukur, kita mengakui bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya itu terjadi karena seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, maka hal itu tidak akan pernah terjadi dalam hidupmu. Jadi kalau engkau susah hari-hari ini, kalau engkau sedang merasakan pergumulan yang berat, kalau ada beban berat dalam hidupmu, itu artinya Tuhan sedang mengizinkan itu terjadi dalam hidupmu. Kalau itu terjadi dalam hidup saudara, pasti Tuhan siap untuk menolong hidup kita. Karena ingat, ya, percobaan-percobaan yang kita alami adalah percobaan yang biasa, yang tidak pernah melampaui kekuatan manusia. Ya, sebab Allah adalah Allah yang setia, sehingga pada saat kita dicobai, ya, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya, saudara-saudara. Ya, karena itu kita belajar untuk mengucap syukur. Kita belajar untuk menerima setiap proses daripada Tuhan, walaupun terkadang itu sakit dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil menurut sesuai rencananya. Itu artinya, ya, bahwa kita yakin sekecil apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah ada di sana. Allah ada untuk kita. Allah sedang melihat kita.
untuk diprosesnya. Apakah kita bisa melewati proses dengan luar biasa di hadapan Tuhan dengan penuh rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Ya. Karena itu saudara, kita harus yakin ketika kita mengucap syukur, maka ada kuasa-kuasa yang bekerja dalam hidup kita. Ada kuasa yang luar biasa ketika kita mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, saudaraku, maka iblis tidak pernah bisa mengambil bagian untuk melemahkan iman kita. Dia tidak akan bisa menuduh kita. Dia tidak akan menyeret kita sehingga kita akan mengalami stres, ya, tekanan hidup yang berkepanjangan karena bisikan tipu daya iblis. Kenapa? Karena kita bisa mengucap syukur sehingga damai sejahtera tetap mengalir dalam hidup kita. Ketika kita belajar untuk mengucap syukur, saya percaya mujizat-mujizat akan terjadi dalam hidup saudara. Kenapa? Karena saudara membiarkan proses Allah terjadi. Saudara hanya memandang Tuhan dan mengizinkan Allah untuk menolong kita melewati setiap permasalahan, setiap kesulitan, setiap tantangan yang terjadi di dalam hidup kita. Ingat, saudara tidak pernah sendiri. Tetapi apapun yang terjadi dalam hidupmu, Allah turut bekerja. Karena itu mari kita belajar untuk mengucap syukur. Saudaraku yang mulai kecewa, saudaraku yang masih ada dendam karena orang lain memperlakukan saudara tidak adil, rubah hidup saudara supaya saudara tidak berlarut-larut dalam hal itu, tetapi pandang Tuhan, tetap tinggal dalam Tuhan, ya. Saudara yang mengalami sakit penyakit yang mungkin susah untuk disembuhkan dan lama enggak disembuhkan, tetap bergantung pada Tuhan. Tuhan ada bagi saudara untuk melewati semua proses itu. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Allah yang setia, sehingga Dia tidak akan pernah mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Karena itu belajar untuk mengucap syukur. Karena itu saudaraku, saya ingatkan sekali lagi 4 hal yang harus kita lakukan ketika menghadapi pandemi ini, ketika kita menghadapi kesulitan yang saudara alami dalam hari-hari belakangan itu. Hari-hari belakangan ini, kekecewaankah, ya, kelemahankah, ya, tetap kuat dalam Tuhan. Caranya tetap tinggal dalam Tuhan. Caranya yang pertama berakal dalam Dia, yang kedua dibangun di atas Dia, yang ketiga bertambah teguh dalam iman saudara, yang keempat belajar melimpah dengan ucapan syukur. Kalau saudara bisa melakukan ini, maka saudara akan tetap tinggal di dalam Tuhan dan menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan dan sanggup untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekitar saudara, keluarga saudara, bahkan lingkup yang lebih besar, orang-orang yang ada di keluarga saudara, keluarga besar saudara, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan sekolah, di komunitas apapun juga. Saya percaya Tuhan sanggup untuk memberkati kita dan hidup kita menjadi berkat. Amin untuk firman Tuhan. Baik saudara-saudara, saya akan memberikan pengumuman bahwa kita akan terus mengadakan ibadah secara online seperti ini saudara-saudara. Untuk ibadah online mulai minggu ini dan minggu-minggu berikutnya, kita akan meminimalkan orang-orang yang bertugas di dalamnya, sehingga hanya sedikit orang yang bertemu untuk rekaman online, ya, sehingga tetap menjaga protokol kesehatan kita, itu anjuran pemerintah, ya, dan kita akan berdoa supaya petugas-petugasnya tetap sehat, ya. Dan sebelum rekaman, ya, nanti akan ada swab, ya, alat dibeli dari gereja, ya. Saudara nggak perlu takut pelayan-pelayan Tuhan, ya, karena ketika kita di swab, ketika kita dites antigen, sebenarnya itu justru untuk membantu kita, ya. Kalau kita kebetulan dites positif, ya, justru ya supaya saudara tidak menularkan kepada orang lain, ya. Bahkan Bapak Gembala Sidang berkata kalau keadaan juga semakin buruk, ya mungkin kita akan mengikuti ibadah online dari pusat, dari Petamburan. Kalau keadaan sangat tidak memungkinkan, ya.
Kalau pas rekaman di swab petugasnya positif semua kan nggak jadi rekaman saudara ya. Maka itulah yang akan kita lakukan. Makanya saya menyampaikan kepada setiap kita, mari kita berdoa bersama supaya pandemi ini segera berakhir dan saudara tetap jaga protokol kesehatan, rajin cuci tangan, kemanapun kalau sudah pergi tetap pakai masker, jaga jarak ya. Kalau nggak perlu sama sekali jangan keluar rumah kecuali yang bekerja dan memang harus keluar untuk membeli kebutuhan ya. Jangan kongko-kongko dengan teman ya. Jauhi kerumunan saudara, jangan ketemu-ketemu dulu ya. Saya kemarin mau ke rumah kakak saya di Depok juga nggak berani ya, padahal sudah tinggal selangkah lagi nyampe rumahnya, tapi saya hanya lewat. Kenapa? Karena saya tahu bapak saya ada di sana. Saya mengasihi bapak saya dan orang keluarga saya. Saya kan nggak tahu, siapa tahu saya juga terpapar. Karena itu kita berdoa supaya pandemi segera berakhir untuk bangsa dan negara kita, sehingga kita juga dipulihkan oleh Tuhan ya. Kita berdoa buat teman-teman kita, saudara kita yang sedang sakit ya. Ada beberapa yang mungkin terpapar COVID ya, kita doakan. Kita percaya bahwa kita sanggup melewati semuanya itu ketika kita tetap dalam Tuhan. Karena itu saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita akan datang kepada Tuhan. Baik saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan angkat suatu pujian, jangan pernah menyerah. Refleksinya saja. Haleluya Tuhan. Biar setiap kita tetap kuat dalam Tuhan. Biarlah kami tetap kuat dalam Engkau Tuhan, supaya kami tidak pernah menyerah dalam Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Angkat tanganmu pada Tuhan, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Oh, biarlah mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan, ketika kami tinggal di dalam Engkau. Ajari kami Tuhan untuk tetap di dalam Engkau. Ajar kami berakar di dalam Engkau, dibangun di atas Engkau. Ajar kami memiliki iman yang teguh di dalam Engkau, dan mengucap syukur dalam segala keadaan yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah kuasa-Mu menolong setiap kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu memberkati setiap kami Tuhan. Haleluya. Yesus, kuatkan umat-Mu, kuatkan setiap kami supaya kami terus setia kepada Tuhan, supaya kami tetap berpegang kepada Tuhan. Kami tidak pernah meninggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Biarlah umat-Mu
melakukan firman-Mu pada saat ini, supaya kami berakar di dalam Engkau, supaya kami dibangun atas Engkau, supaya kami bertambah teguh dalam iman, dan biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Biarlah kuasa-Mu menolong setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu memberkati setiap umat-Mu saat ini Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami membawa saudara-saudara kami, keluarga kami, orang-orang yang terdekat dengan kami, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang saat ini mereka sedang menghadapi sakit penyakit. Baik itu sakit COVID-19 yang saat ini tengah mereka derita atau penyakit yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu sanggup untuk menyembuhkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu sanggup Tuhan untuk menolong kami. Bilur-bilur-Mu yang tercurah di atas kayu salib itulah yang memberikan kesembuhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara kami menjadi sembuh. Kami semua oleh bilur-bilur-Mu menjadi sembuh. Oleh darah Yesus kami menjadi sembuh. Demikian juga Tuhan, kami yang berkekurangan Engkau cukupkan. Kami yang menghadapi pergumulan yang berat, persoalan yang berat, tekanan hidup yang berat, Tuhan tolong kami supaya kami bisa melewatkan semuanya itu dengan pertolongan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kami akan pulang, kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini dengan menerima berkat yang Kau berikan bagi setiap kami. Mari saudaraku, arahkan tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat yang baru daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan terus menyertai engkau, memberkati engkau, menolong engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.